Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Ina Wahyu Aisyah Fatma, Aprilia Veronica, dan Aisyah Salsabila Jurhar. Kami akan mempresentasikan tentang laporan auditor. Yang pertama, definisi. Pengertian laporan auditor adalah laporan audit adalah media formal yang digunakan oleh auditor dalam mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan tentang kesimpulan atas laporan keuangan yang diaudit. Yang kedua, standar. Standar laporan auditor adalah laporan auditor biasanya diterbitkan dalam hubungannya dengan laporan keuangan pokok suatu entitas yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan alitas. Setiap laporan keuangan auditan harus secara khusus disebut dalam paragraf pengantar dalam laporan auditor. Terdapat 2 bentuk laporan audit. Yang pertama, laporan audit bentuk pendek atau short form audit report. Dalam laporan yang dibuat tersebut, seorang auditor menyatakan pendapatnya tentang suatu kewajaran laporan keuangan yang diaudit. Pendapat tersebut disajikan dalam sebuah laporan tertulis yang pada umumnya disebut laporan audit bentuk baku. Dalam bentuk baku, laporan terdiri dari 3 paragraf, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, paragraf pengantar atau introductory paragraf. Yang kedua, paragraf lingkup audit atau scope paragraf. Yang ketiga, paragraf pendapat atau opinion paragraf. Yang kedua, laporan audit bentuk panjang atau long form audit report adalah perluasan dari laporan audit dalam bentuk pendek. Keputusan seorang auditor apakah harus menerbitkan laporan bentuk pendek atau panjang ditentukan oleh kebutuhan dari kliennya. Kebutuhan dari kliennya ini ditentukan oleh kebutuhan dari para penerima atau pemakai laporan audit. Isi dari laporan audit bentuk panjang adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan audit bentuk pendek. Yang kedua, daftar berbagai unsur tertentu yang terdapat di dalam laporan keuangan, misalnya seperti daftar umum piutang. Yang ketiga, data statistik, misalnya seperti distribusi, penjualan pelanggan besar dan pelanggan kecil. Yang keempat, komentar yang memiliki sifat penjelasan, misalnya seperti penjelasan tentang metode akuntansi, kebijakan pemberian kredit, atau transaksi antar pihak intern perusahaan. Yang kelima, penjelasan tentang lingkup audit, misalnya seperti jumlah surat konfirmasi piutang yang dikirimkan, diterima jawabannya, dan jumlah yang berisi kesalahan yang tidak. Ada jenis pendapat opini akuntan adalah sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, 1. Pendapat wajar tanpa pengecualian unsolicited opinion. Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan auditor apabila tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan atas kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Dan yang kedua, pendapat wajar dengan pengecualian qualified. Pendapat ini diberikan ketika auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan telah disajikan dengan wajar, tetapi lingkup audit telah dibatasi secara material atau prinsip. Akuntansi yang berlaku umum tidak diikuti pada saat penyiapan laporan keuangan. Dan yang ketiga, yaitu pendapat tidak wajar atau adverse opinion.
Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan aliran kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan yang keempat, menolak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah yang pertama, pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkungan audit, dan yang kedua, auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat bila mana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan auditor harus menyediakan semua bukti yang mendukung pernyataan tersebut. Penolakan pendapat maupun pendapat tidak wajar hanya digunakan apabila kondisinya sangat material. Selanjutnya, Aprilia Veronica. Selanjutnya adalah berikut ini gambar struktur laporan auditor. Jadi struktur atau tatanan untuk laporan auditor itu seperti ini. Untuk keterangannya adalah sebagai berikut. Ya, untuk nomor 1 itu adalah suatu laporan yang mana independen menunjukkan kepada Dewan Direksi saham kepada Dewan Direksi. Yang nomor 3A itu adalah paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan menunjukkan sebagai berikut. 1. Atau narasi yang dilaksanakan seperti ini. Kami telah mengaudit titik. Terus nomor 2, laporan keuangan yang telah diaudit. Apa laporan keuangannya itu seperti apa? Terus entitas yang diaudit, terus tanggal laporan keuangan, kemudian tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, dan kemudian untuk menyatakan pendapat. Selanjutnya, ya contohnya ini, kami telah mengaudit neraca konsolidasi Intel Corporation pada tanggal 25 Desember 1999 dan 26 Desember 1998. Dan laporan laba rugi konsolidasi, laporan ekuitas, pemegang saham, dan arus kas untuk masing-masing pada periode 3 tahun yang berakhir pada tanggal 25 Desember 1999. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami, yaitu wajar atau tidak wajar. Yang nomor 3B, paragraf ruang lingkup audit. Audit dilaksanakan sesuai dengan GAS yang mengharuskan 1. Merencanakan dan melaksanakan audit agar mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Maksudnya ya wajar itu, sesuai. Terus kedua, memeriksa bukti-bukti atas pengajian. Apakah bukti transaksi sesuai dengan apa itu jurnalnya, sesuai dengan laporannya atau tidak. Periksa. Terus menilai prinsip akuntansi yang digunakan, estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen. Terus kemudian penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah keyakinan auditor bahwa audit memberikan data memadai untuk menyatakan pendapat. Contoh, kami melaksanakan audit standar auditing. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar audit di Amerika Serikat. Kami melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing yang berlaku di Indonesia. Seperti itu. Yang nomor 3C, paragraf pendapat menyatakan, yaitu menyatakan pendapat auditor apakah laporan keuangan 1. Menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material atau tidak.
Yang kedua, posisi keuangan pada tanggal baca itu sesuai atau tidak. Yang ketiga, hasil usaha dan arus kas untuk periode tertentu. Yang keempat, sesuai dengan prinsip-prinsip KAP atau PSAK kalau di Indonesia. Contoh, menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasi yang kami sebutkan di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Terus dilanjut kalimat selanjutnya, seperti itu. Yang keempat, nomor 4 itu adalah tanggal laporan. Tanggal laporan itu yaitu tanggal terakhir pekerjaan lapangan itu selesai, seperti itu ya. Terus nomor 5 itu tanda tangan kantor akuntan publik atau tanda tangan KAP itu bisa tercetak ataupun manual. Ya, demikian tadi presentasi dari kami. Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tolong tadi untuk laporan audit yang ada 2 dibuka. Ini Pak. Ya, 2 betul laporan audit. Bentar ya. Ini Pak. Oke, sudah saya terima ya. Anda terima bentuk laporan akuntan? Sudah terima belum? Untuk laporan akuntan sudah diterima? Belum, Pak. Oh, belum? Masuk Pak. Di WA? Iya belum ada. Pak, belum ada. Ke
Salah kelas. Sudah masuk? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah. Sudah. Oke. Nah, jadi tadi yang Anda sajikan, karena saya tidak kemarin lupa saya tidak gambar ini, Anda akhirnya salah persepsi. Ya, jadi akuntan itu setelah hasil pemeriksaan berakhir, dia melaporkan hasil auditnya yang kita sebut bentuk laporan akuntan. Nah, di situ ada dua, ya. Yang satu short form report atau bentuk pendek, yang kedua long form report atau dalam bentuk panjang. Jadi bukan bentuknya lebih panjang ya, jangan salah. Nanti kadang-kadang mahasiswa bingung, seperti akuntansi buku besar, bukunya besar, enggak ya? Ya sama, buku besar dengan buku batu itu sama. Nah di situ kalau short form report itu bedanya hanya ada tambahan di poin 5. Ya, sedangkan di poin 1 sampai 4 itu sama. Ya, jadi 1 sampai 4 itu sama, hanya kalau bentuk panjang atau long form report itu ada tambahan di poin 5 informasi detail dan data informasi tambahan yang diperlukan. Nah, nanti kita bicara dulu bahwa satu bentuk pendek atau bentuk panjang, poin 1 dan 4 itu sama. Ya, di mana yang pertama paling atas itu opini. Ya, pendapat akuntan. Ya, karena auditor setelah mengaudit dia hanya bertanggung jawab di opini. Sedangkan 2 sampai dengan 4 auditor tidak bertanggung jawab. Itu menjadi tanggung jawab pihak manajemen atau perusahaan yang kita audit. Nah, 2, 3, 4 itu ya isinya yang 2 itu laporan keuangan yang dari neraca. Nah, kalau kita lihat urut ya, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan ini ada yang pembagian laba juga, itu ada di poin 2. Sedangkan di poin 3 itu catatan atas laporan keuangan yang kita kenal KALAK. Ya, jadi 2, 3 itu merupakan bagian yang kita kenal bahwa laporan keuangan itu ada 5. Nah, 1 dan sampai dengan 4 itu ada di poin 2, sedangkan poin 5 tersendiri di poin 3 atau di bab 3. Nah, sedangkan lampiran itu merupakan perincian yang ada di pos neraca.
Contohnya apa? Di situ ada tertera kas dan bank. Itu harus dijelaskan akun tersebut terdiri apa saja. Nah, mungkin kas kecil, kas besar. Kalau dia punya 4 bank, mungkin bank A, bank B, bank C, dan D. Anda bingung, bank A itu apa? Ya mungkin Anda punya Giro Bank Mandiri, punya bank BCA, punya bank BNI, punya bank BRI. Itu yang dimasukkan di dalam lampiran. Nah, contohnya lagi di neraca, di poin 2 ada piutang. Piutang itu apa saja? Kita kenal piutang ada 3, ada piutang usaha atau piutang dagang, ada piutang lain-lain, kadang-kadang ada piutang karyawan. Nah, sedangkan piutang dagang diperinci lebih lanjut menurut nama-nama debitur yang ada di situ. Jadi lampiran, ya. Terus ada persediaan, ya. Kalau peran industri ada persediaan bahan baku atau bahan mentah, WIP, barang jadi, dan bahan pembantu. Itu kalau perusahaan industri. Perusahaan dagang hanya persediaan barang dagangan. Nah, di poin 3, di poin 4 itu yang ditampilkan kalau barang dagangan tadi kelompoknya apa saja. Kalau dia usahanya Polowijo berarti beras, kopi, ya, jagung. Nah, itu yang diperinci di poin 3. Kalau tadi yang menyangkut industri, bahan baku atau bahan mentah, WIP, barang dalam proses, terus bahan pembantu, dan finish good, barang jadi. Itu diperinci. Nah, jadi itulah persamaannya itu antara di poin 1 sampai dengan 4. Tapi kalau dia long form, dia bertambah dengan informasi detail. Ya. Jadi seperti di situ ada inventaris. Inventaris dilampirkan, semuanya inventaris. Kalau perusahaan punya inventaris ada 90 inventaris, ya seperti alat tulis, alat tulis, ada meja, ada kursi, ada AC, itu diperinci satu persatu sampai dengan tahun diperoleh. Nah, terus kedua, mungkin di informasi laba rugi, penjualan. Perusahaan mungkin membagi penjualan menurut wilayah. Kalau ini produknya seluruh Indonesia, berarti Indonesia bagian timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat itu diperinci. Nah, mungkin harga pokok. Kalau harga pokok produknya lebih dari 1, mungkin nanti diperinci harga pokok masing-masing produk. Terus omset setiap bulan itu bisa disajikan dalam bentuk angka maupun dibentuk dalam grafik. Ya, grafik ada 2, ada balok, ada yang lingkaran. Nah, itu jadi itulah perbedaan. Kalau persamaannya poin 1 sampai dengan 4 itu sama. Hanya kalau long form report perincian lebih detail. Ya, supaya apa? Pembaca lebih paham. Untuk long form report itu kalau kita mengaudit perusahaan go public atau yang menjual sahamnya kepada pihak luar, otomatis auditor menyusun laporan berbentuk long form report. Harus long form report. Yang kita audit perusahaan yang sudah go public. Karena ini menyangkut pertanggungjawaban keluar, ya. Dan juga mungkin pemiliknya bukan orang kita, bisa orang luar yang membeli saham tersebut. Ya. Nah, kalau short form report
ini perusahaan yang di luar go public. Ya. Jadi perusahaan yang tidak melaporkan sahamnya ke bursa efek, ya. Jadi otomatis auditor membuat laporan auditnya dalam bentuk pendek, kecuali perusahaan tersebut memang minta untuk dibuat dalam bentuk panjang. Jadi ini kalau di long form, short form itu kalau tidak ada permintaan khusus, keluarnya bentuk pendek. Kecuali perusahaan yang mengaudit minta untuk dibuatkan dalam bentuk panjang. Nah, tapi kalau long form, kalau itu perusahaan go public, wajib laporannya dalam bentuk panjang. Karena itu lebih informatif. Tapi otomatis bagi auditor, yang long form itu mesti biayanya lebih mahal. Ya kenapa? Yang mengeluarkan kertas, mengeluarkan tinta, mengeluarkan konsep, ya, otomatis. Karena auditor itu juga sama dengan perusahaan jasa. Ya, jadi dia tetap butuh keuntungan di mana dia menjual hasil pemeriksaan harus melebihi dari beban biaya pemeriksaan. Itu yang saya kira Anda sudah paham, ya. Memang kemarin saya gambar ini tidak saya sajikan. Jadi itu bagian dari gambar kemarin saya berikan 7A, ya, 6B. Berarti itu menunjukkan tambahan di sebagai 6C. Itulah yang kenal bentuk laporan akuntan yang diterbitkan ada dua, ada short form report, ada long form report. Ya, kenapa digunakan berpanjang? Ya karena yang umum itu sampai dengan 4, kita menambahkan informasi. Kadang-kadang informasi itu tebelnya hampir melebihi dari 2-3 kelompok yang ada di atas. Terus tadi tolong dibukaan yang saya kira ini cukup, yang opini. Yang tadi laporan akuntan tadi yang ada tahun tuh. Jadi ini Anda perbaiki ya untuk laporan audit. Opini. Nah, ini tolong ya. Opini di poin 1 masih kurang. Itu kemungkinan keluar salah satu dari 2 opini. Jadi poin 1 itu ada 2 jenis opini. Jadi pengertian pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang satu dalam bentuk baku, yang 2 dalam bentuk catatan. Ulang kembali. Atau Anda kasih ini yang ketik A ya. Jadi buat AB gak bingung. Itu yang Anda ngetik sama tadi. Yang sebelum yang satu tuh Anda tulis A. Yang satu dalam bentuk baku, yang B satunya dalam bentuk ya dengan catatan. Nah, saya jelaskan kembali. Ingat, opininya wajar tanpa pengecualian, berarti fairly. Tidak ada komen, berarti sudah sesuai dengan prinsip akuntansi seperti kita kenal adalah
PSAK. Hanya dalam proses pemeriksaan, kalau wajarnya yang di lapangan tidak ada sesuatu, ya, jadi hasil auditnya seperti tahun lalu, tidak ada perubahan pola atau tidak ada perubahan kebijakan akuntansi, itu akan keluar dalam bentuk baku. Di bentuk baku ini kalimatnya paragraf 1, 2, 3 itu kalimat bentuknya sama, makanya dinamakan bentuk baku untuk setiap kantor akuntan dimanapun, ya, seperti yang Anda tadi tulis opini bentuk baku yang poin 1 sampai dengan 5, ya, yang sampai ada tanggal, ada macam-macam, itu adalah bentuk baku, ya. Jadi dalam pemeriksaan tidak ada perubahan yang harus diselesaikan. Nah, dalam bentuk catatan, jadi umpama sempat kemarin saya jelaskan, perusahaan itu merubah pola, ya, dari umpama tahun lalu mulai berdiri sampai dengan saat ada kejadian waktu diperiksa itu menggunakan metode LIFO persediaannya, ya. Nah, tapi dia saat kita audit berubah ke FIFO, ya, pembayaran persediaannya. Kenapa berubah di FIFO? Perusahaan punya alasan. Dia punya alasan gini, Pak, sekarang peraturan pajak itu tidak mengakui adanya pembayaran secara LIFO. Nah, perusahaan berpikir, kalau nanti saya tetap bertahan dengan LIFO, dia setiap tahun akan ada koreksi fiskal. Nah, akhirnya berpikir, kalau gitu saya merubah ke FIFO saja atau ke rata-rata. Nah, saat itu auditor membolehkan, walaupun ada sedikit tidak konsisten. Jadi yang dimaksud tidak konsisten itu setiap saat atau 2-3 tahun sekali berubah-ubah. Itu namanya tidak konsisten. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, kalau ini mulai dulu dia menggunakan satu metode, tapi saat dia audit merubah metode dengan alasan yang masuk akal, maka auditor akan menerima. Cuma dalam perubahan tersebut dari LIFO ke FIFO, di pendapat di paragraf antara 2 dan 3, jadi antara paragraf 2 dan 3 itu ada sisipan kalimat catatan. Nah, contohnya catatan gini, perusahaan merubah pola pembayaran persediaan dari LIFO ke FIFO, ya, dengan alasan agar selanjutnya sama dengan kebijakan pajak, ya, dalam pengertian setiap akhir tahun tidak perlu ada koreksi fiskal. Kalau dia nggak merubah, berarti tiap tahun merubah, harus pakai koreksi fiskal dari LIFO ke FIFO. Setiap laporan ke pajak berubah lagi. Nah, di situ diizinkan oleh akuntan dengan alasan tersebut, cuma dengan syarat akibat perubahan LIFO ke FIFO itu pengaruhnya ke laba rugi itu berapa. Anda kan tahu
menghitung secara LIFO dan secara FIFO, pasti HPP-nya berbeda. Nah, HPP berbeda akan merubah laba kotor. Nah, disitulah perubahan perhitungan secara LIFO dan FIFO itu selisihnya berapa, otomatis merubah laporan laba rugi di laba kotor. Untuk ini, di catatan auditor akan bertambah akibat adanya perubahan tersebut, maka laba atau ruginya bertambah sekian. Nah, terus langsung kita masuk ke opini yang ketiga. Menurut pendapat kami, laporan keuangan terlampir wajar. Jadi sama-sama wajar tanpa pengecualian, hanya untuk yang ini karena dia merubah pola, ya toh, tapi memang orang nggak paham, seolah nggak konsisten. Jadi pemahaman nggak konsisten itu sering berubah-ubah pola. Jadi kalau kemarin LIFO terus sekarang FIFO, besok jadi LIFO, besok jadi rata-rata, itu yang nggak boleh. Ya, kalau kasus tadi perubahan yang mulai berdirinya perusahaan menggunakan LIFO, tapi karena ada aturan pajak tidak mau menerima secara LIFO, agar setiap tahun tidak perlu adanya koreksi fiskal, maka mengambil kebijakan untuk tahun yang diaudit dan selanjutnya menggunakan FIFO. Nah, karena akuntan menerima, maka timbullah yang disebut wajar tanpa pengecualian dengan bentuk catatan yang ada di antara paragraf B dan C atau paragraf 2 dengan 3. Kita tahu paragraf A itu lingkup audit, paragraf C atau 3 itu lingkup pendapat. Nah, jadi paham ya. Jadi catatan tersebut akan ada antara paragraf B dan paragraf C. Dengan catatan, saya ulangi, catatan begini, saya pernah bilang, pas ada kejadian ini, saya pernah mengaudit kasus seperti ini. Jadi apa yang saya berikan catatan? Perusahaan merubah pola pembebanan persediaan dari LIFO ke FIFO. Ya, dengan pertimbangan mengikuti aturan pajak dan setiap tahun tidak perlu membuat koreksi fiskal. Nah, terus garis yang terakhir, akibat adanya perubahan tersebut, maka laba atau rugi berkurang atau bertambah sebesar titik-titik. Ya, jadi itu dampaknya harus dijelaskan oleh akuntan. Ya, perbedaannya mana? Perhitungan secara LIFO dan perhitungan secara FIFO. Karena pasti HPP-nya tidak sama. Jadi saya kira, cuma kadang-kadang ada yang nyebut pendapat akuntan itu ada 5. Tidak, hanya 4. Nah, karena di pendapat nomor 1, kemungkinan akan timbul bentuk baku atau bentuk dengan catatan. Jadi karena ada sesuatu tapi diterima. Nah, itu adalah dalam bentuk
1B. Oke, saya kira itu yang perlu saya jelaskan. Dan saya tadi lihat contoh opini, tolong dibuka. Ada contoh opini tadi, contoh bentuk opini akuntan yang Anda sajikan. Terus, ini yang ada kalimat tentang opini akuntan. Anda memberi contoh tadi. Nah ini, itu yang 3C. Mana? Bukan satunya. Yang kembali ke atas. Sudah, Pak. Bukan, yang tadi ada tahunnya itu. Ini, Pak. Nah ini, contoh. Nah, tolong diperhatikan kalimat tadi. Kami telah audit neraca konsolidasi corporation tanggal 25 Desember 99 dan 26 Desember 98. Ya, termasuk laba rugi. Nah, terus laporan keuangan dari neraca manajemen sudah jelas. Entah tadi saya baca ada lagi kalimat yang agak aneh itu. Coba terus ya. Terus bawa. Ya, coba langsung terus. Ada tadi menyajikan contoh opini. Kalau nggak saya lihat ya, agak ke belakang ya. Terima kasih, Pak. Bukan, pokok sebelumnya coba angkat lagi. Angkat lagi. Nah, 8 tahun. Ini mungkin, Pak. Nah, ada kalimat itu loh. Untuk masing-masing pada periode 3 tahun yang berakhir. Itu Anda nggak salah lihat toh. 2 tahun apa 3 tahun? Iya, Itu Pak. biasanya 2. Ya. Salah, bukan 3 tahun ya. Ya, salah itu. Pada periode 2 tahun. Nah, itu. Hati-hati, karena Anda tidak meriksa di tahun 98 ya. Paham ya? Jadi koreksi saya Anda perhatikan. Tadi Anda buat 3 tahun. Nggak pernah. Karena apa? Itu yang dimaksud gini. Laporan keuangan itu sebaiknya diperbandingkan. Walaupun tanpa diaudit. Nah, kalau Anda mengaudit dalam tahun lalu Anda audit, berarti Anda membandingkan yang tahun sekarang dengan tahun lalu. Makanya Anda menyebutkan masing-masing pada periode 2 tahun yang berakhir. Ya, jadi ini timbul kalimat ini kalau tahun lalu Anda audit tapi dalam pendapat yang sama. Ya, wajar tanpa pengecualian. Itu keluar kalimat itu. Ya, nah, terus di situ yang bawahnya laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami adalah pada pernyataan pendapat. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan laporan keuangan menjadi tanggung jawab kami? Maksudnya apa? Sedangkan auditor hanya bertanggung pada opini, pernyataan. Kira-kira apa maksudnya? Dan kalimat ini sekarang harus dicantumkan. Zaman Pak dulu, Pak Jono waktu di kantor akuntan, kalimat ini tidak harus. Ya, paling sampai di laporan di 25 Desember 99. Nah, sekarang dua kalimat ini harus sekarang setiap opini. Nah, sekarang contoh, kalau auditor di opini menyatakan laporan keuangan menjadi tanggung jawab manajemen, sedangkan dia hanya bertahu pada pernyataan pendapat. Atau, nah sekarang contoh ya, kalau perusahaan waktu memberikan laporan keuangan ke akuntan, terus setelah pemeriksaan
ada koreksi oleh audit. Berarti laporan keuangannya akan berubah sedikit. Nah, kenapa sudah dirubah oleh auditor, tapi auditor menyatakan dia nggak tanggung jawab terhadap laporan keuangan. Alasannya apa? Karena dia hanya memberikan opini, Pak. Untuk selebihnya ada perubahan itu nanti biar pihak manajemen yang merubah. Maksudnya gimana? Sekarang gini, Anda menyatakan ke saya, laporan akuntan berarti ada yang buat ya. Atau dalam pemeriksaan itu ada koreksi. Koreksi mungkin ada contoh tidak melakukan rekonsiliasi, ya, atau mungkin ada koreksi tentang mata uang asing karena kita harus mengikuti kurs. Anda tidak ikuti kurs, apa yang diperoleh tetap disajikan seperti itu. Pada laporan keuangan, kalau uang dolar itu harus disajikan sesuai dengan kurs pada tanggal neraca. Berarti neraca kas itu akan berubah. Ya, terus berarti beda antara laporan yang Anda berikan ke saya awal dengan hasil laporan saya yang diberikan ke Anda. Tapi ada kalimat ini, laporan keuangan ada tanggung jawab manajemen. Kenapa kok bisa? Alasannya apa? Umpama tidak ada perubahan, tidak ada koreksi, wajar menjadikan ini karena laporan keuangan yang membuat intern perusahaan. Tapi waktu diaudit itu ada koreksi dari akuntan, akhirnya laporan keuangan bentuknya angka-angkanya ada perubahan sedikit, nggak tahu ada di pos apa. Tapi pendapatnya wajar tanpa pengecualian. Kenapa kalimat ini tetap ditulis oleh auditor bahwa laporan keuangan menjadi tanggung jawab pihak manajemen perusahaan? Kira-kira kenapa? Dan ini pernah saya berikan saat kuliah yang terakhir. Ya, karena auditor itu hanya memberikan opininya, Pak. Seterusnya kalau itu mau dipakai atau enggak, itu terserah tanggung jawabnya manajemen. Auditor hanya memberikan opini, Pak. Oke. Nah, makanya itu jadi pertanyaan. Ya, kenapa auditor hanya tanggung jawab? Padahal di situ menjadi seperangkat laporan akuntan, ya, yang bisa bentuk short form atau long form. Itu kenapa? Umpama oke, kalau laporan keuangan asli dari Anda kembali hasil auditnya sama, alasan itu masuk akal. Padahal hasil audit itu ada angka yang berubah, ya. Tapi pendapatnya wajar tanpa pengecualian. Alasannya apa? Masih ingat yang saya bilang ada proses apa? Saya mau coba jawab ya, Pak. Ada proses apa? Sebelum laporan akuntan final, ada proses apa? Presentasi ke pihak manajemennya. Ya, Alivia, proses apa? Presentasi ke manajemennya. Presentasi. Jadi sebelum final, draft itu tolong itu dicatat, diberikan ke perusahaan untuk dipelajari, termasuk jurnal koreksi dari pihak auditor. Itu biasanya dalam praktek antara 3 hari seminggu. Jadi draft report itu sebelum final oleh akuntan diserahkan ke perusahaan. Nah, perusahaan mempelajari di mana ya seperangkat laporan tadi, yang di situ ada opini dan ada laporan keuangan serta lampirannya. Nah, itu
kalau nggak ada koreksi, masuk akal. Kalau laporan keuangan menjadi tanggung jawab pihak manajemen. Tapi ini laporan keuangan berubah. Ya, karena tadi ada koreksi. Di mana koreksi itu kemungkinan satu, ya, internal perusahaan, di situ ada mata uang asing, contohnya dolar. Ini nanti Anda bisa nyusun skripsi ya tentang mata uang asing. Ini penting. Di laporan keuangan di BSAK itu disebutkan laporan keuangan untuk mata uang asing harus disajikan sesuai dengan kurs pada saat tanggal neraca. Jadi kalau Anda kursnya dulu, sekarang kan dolar berapa sekarang? Ayo, gak ada tahu. 14.000. Sekarang US dollar berapa? Ayo, cepet-cepetan. Berapa sekarang kurs mata uang asing? 14.500. Berapa? 14.500. 14.500. Jadi kalau Anda menyusun laporan keuangan sekarang itu harus dikalikan 14.500. Beda ya. Contoh, kalau Anda tulis Anda punya $1.000, entah di kas atau ada di bank. Kalau $1.000 kursnya sekarang 1.450 ya? Berapa tadi? 14.500. 14.500. 11.500. 14.500. 14, Pak. 14.500. Berarti kalau dirupiahkan uang itu berapa? Anda punya $1.000. 14.500.000. Berapa? 14.500.000. Juta 500. Sudah, 14.500.000. 14.500. Kalau Anda menyusun laporan keuangan sekarang untuk uang dolar. Nah, sekarang umpamanya seminggu yang lalu Anda membeli dengan kurs 14.300, berapa perbedaannya? 200. Ya, rupiahnya berapa? Rupiahnya berapa? Anda punya $1.000. Berarti rupiah yang Anda beli minggu lalu Anda kursnya 14.300. Bukan. 14.300.000. Pak. 14.300.000. Berapa? 14? 14.300.000. Nah, itu di PSAK, kalau Anda membuat laporan sekarang, jangan laporan minggu yang lalu. Ya, disajikan dengan kurs sekarang. Nah, timbul selisih toh? Timbul selisih antara Anda peroleh beli dengan yang sekarang. Berapa selisihnya? 200.000. 200. Berapa? 200.000. 200.000. Ada jurnal nggak? Ayo, jurnalnya apa? Taksi. Iya. Loh iya, jurnalnya apa? Ya koreksi ya jurnal. Apa yuk jurnalnya? Ini poin loh. Poin. Nah, terbukti loh. Sekarang saya tanya, maaf, waktu AKM
sempat diberikan ini? Waktu akuntansi menengah sempat diberikan mata uang asing? Tidak. Hancur. Seharusnya ini diberikan ya. Oke, sekarang selisihnya berapa tadi? 200.000 ya? 200.000. Nah, itu kalau Anda yang punya uang, Anda tuh untung apa rugi? Kalau Anda punya uang dolar tadi, kasus seperti tadi, Anda untung apa rugi? Untung. Untung. Nah, kalau untung, berarti tambahnya ada di mana? Debit. Akunnya apa? Profit. Keuntungan. Ya, akunnya apa? Profit. Loh, kok profit? Perkiraannya apa itu? Yang bertambah di debit? Anda benar. Oh, Kas. ya, Akun kas. setara dengan kas, ya, atau kas bank, Ya. ya. Nah, kreditnya, Betul. kreditnya. Ayo, Anda bilang untung. Keuntungan selisih kurs. Keuntungan selisih kurs atau laba selisih kurs. Paham? Paham. Paham. Nanti Anda bisa buat materi untuk ujian, untuk proposal, ya. Saya selama ini kok belum pernah ada yang ngambil itu, ya. Ada. Jadi uang dolar itu jangan disajikan saat perolehan, saat tanggal neraca. Cepet-cepetan. PSAK berapa yang mengatur itu? Yuk. Bukan hanya kelompok 3 ya, kelompok yang lain. Silakan cari. Kelompok berapa yang mengatur mata uang asing? PSAK 10. Kalimatnya gimana? Ini ya jawab siapa tadi? Saya, Pak. Anissa Dewi. Masih di kelompok ya? Bukan. Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Kalimatnya gimana itu? PSAK 10 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 23 Maret 2010, yaitu tentang menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas dan bagaimana menjabarkan laporan. Itu aja ya. Makanya diatur nggak? Jadi harus disajikan pada tanggal neraca sesuai dengan kurs di tanggal neraca. Kalau dia untung, jadi uang dolar tuh bisa diuntung saat disimpan, bisa untung saat dijual. Kalau lagi kursnya baik. Ya itulah keuntungan dari money changer ya. Jadi menyimpan uang mata asing, biasanya kalau kondisi negara itu kacau, semua rupiah dibelikan dolar. Ya, jadi manfaatnya di situ. Ya, selain mata uang asing, tujuannya itu mencari kelebihan dan kekurangan. Anda sebagai owner, sebagai perorangan atau perusahaan, itu beli mata uang dolar itu ada 2 motif. Ya, motif untuk mencari keuntungan, motif untuk jaga-jaga. Ya.
kalau dia punya hutang uang asing. Jadi transaksi pembeliannya menggunakan uang asing dan Anda harus membayar dengan mata uang asing. Nah, kejadian seperti tadi, jurnal tadi, ya, intern perusahaan gunakan saat terjadi pembelian. Nah, oleh auditor ternyata, oh ini kurs akhir tahun segini, berarti beda. Nah, bisa timbul laba atau rugi. Nah, disitulah yang menjadi koreksi auditor. Otomatis apa? Di kas dan setara kas akan berubah, juga di laba rugi berpengaruh. Jadi kalau tadi yang untung 200, pasti kasnya naik 200.000, labanya akan naik 200.000. Ya. Jadi paham ya, yang kebetulan saya mengajar di kampus, memang kadang-kadang banyak lupa tidak diberikan kurs mata uang asing. Jadi ini perlu diperhatikan, kalau Anda perusahaan atau Anda ikut nanti bekerja di perusahaan, kalau terjadi simpanan mata uang asing, ya, itu hati-hati saat membuat laporan keuangan, lihat kurs tanggal neraca, ya, karena tiap hari itu mesti ada kurs beli, kurs jual. Nah, itu hanya bedanya kalau Anda tidak ada transaksi seperti kasus tadi, Anda menggunakan kurs tengah. Jadi kurs jual dan beli dibagi 2. Ayo, dari peserta ini Anda bisa untuk ambil proposal tentang kurs mata uang asing, tapi perusahaan tersebut dia punya simpanan baik di kas maupun di giro, dia punya mata uang asing. Nah, itulah yang menjadi topik nanti proposal Anda. Banyak teori yang menjelaskan itu ya. Kalau kebetulan Anda punya data itu, nanti bisa dikonsultasikan dengan saya. Dan jangan lupa, mungkin ada keluargamu, punya kenalan, bekerja di situ, kemungkinan satu, kerja di money changer, pertukaran mata uang asing, atau perusahaan tersebut dia punya mata uang asing. Ya, itu menjadi bahan proposal. Selama ini belum pernah ada yang ngambil. Ya. Seperti kemarin kakak kelasmu ada satu ngambil yang belum pernah diambil teman Anda mungkin tahu yang sekarang duduk di Senat atau di mana ya, yang sore, tapi anak pagi banyak kenal, Tanti, Tabak Tanti. Nah, Iya, dia Pak. mengambil yang paling unik, belum pernah diambil. Apa yang diambil cukup menarik dan cukup apot, itu tentang akuntansi forensik. Ya, itu memang lebih sulit. Membimbing sama pengujinya cukup berpikir 2 kali. Ya, itu ada kasus persidangan perusahaan, ya, ada pilot fungsi akuntansi forensik itu jalan. Oke, saya kira itu kelompok 3, tolong perbaikannya hari ini. Nah, itu sudah ada batas ya. Hari ini perbaikan yang sudah saya komen nanti segera dikirim ke saya. Ya, paham ya? Jadi, saya sedikit ulangi kasus tadi,
alasan kenapa laporan keuangan walaupun sudah diaudit oleh auditor tetap menjadi tanggung jawab manajemen karena melewati proses presentasi. Apa yang dipresentasi? Draft report, ya. Kalau pihak intern perusahaan sudah menyetujui, terutama kalau ada jurnal dari akuntan, maka auditor akan menyodorkan, tolong ini ditandatangani, terutama di laporan keuangan. Nah, setelah laporan keuangan itu ditandatangani perubahannya oleh intern perusahaan, kembalilah tanggung jawab laporan tersebut ke pihak manajemen perusahaan. Kalau tanpa lihat presentasi, auditor tidak akan berani menyatakan bahwa laporan keuangan menjadi tanggung jawab pihak manajemen. Jelas yang ini? Jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Jadi nanti revisi tadi tentang laporan akuntan, ya. Kedua tentang di ini tadi mendapat pelajar tanpa pengecualian yang ada 2 AB itu, ya. Nah terus pengertian dari kalau ini tidak perlu diperbaiki untuk bahwa laporan keuangan tetap menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Ya ini sekedar Anda tahu nanti. Jadi tahunya apa? Kalau nanti orang luar tanya, kenapa sih laporan keuangan tetap menjadi tanggung jawab manajemen, padahal sudah diaudit oleh akuntan. Ya jelas, karena sebelum laporan akuntan itu jadi final, ada proses presentasi. Dan disitulah kalau perusahaan menerima, dia menandatangani di lembar laporan keuangan. Kalau sudah ada tandangani, berarti laporan walaupun berubah kembali ke pihak manajemen. Nah, saya kira itu pengertiannya ya. Bu, sedikit saya tanya, ada satu lagi yang banyak kurang tepat. Kapan tanggal laporan dibuat? Setelah selesainya pekerjaan di lapangan. Oke. Alasannya kenapa? Kenapa harus dibuat selesainya tanggal laporan dianggap cukup di lapangan? Apa tujuannya? Memang itu betul. Jadi dibuat karena jika misal terjadi kecelakaan di perusahaan tersebut setelah audit di lapangan, auditor tidak akan bertanggung jawab karena pekerjaannya sudah selesai. Itulah yang paling penting. Ya, Anda menjawab itu enggak? Enggak. Paling jawabannya tanggal selesainya audit di lapangan dengan cukup. Betul dong? Tapi alasannya apa? Sebetulnya itu menyangkut tanggung jawab. Jadi ingat, walaupun dia auditor, itu menjadi tamu perusahaan. Selama ada di perusahaan, terjadi sesuatu di dalam perusahaan, auditor tetap dimintai tanggung jawab. Karena ada di dalam perusahaan. Ya, logika, ya, bukan hanya itu. Anda masuk ke rumah orang, ya, namu. Jadi di tamu itu ada gegeran atau ada kebakaran. Nanti Anda ditanya. Nah, itulah. Nah, kalau auditor sama. Setelah tanggal itu, karena auditor sudah tidak di perusahaan, dia tidak perlu dimintai tanggung jawab. Terutama oleh apa? Oleh pihak yang berwajib. Terjadi apa? Terjadi pemogokan. Siapa tahu auditornya yang menjadi pemantik, ya, yang menjadi promotor untuk adanya pemogokan. Kedua, mungkin terjadi kebakaran. Nah, disitulah auditor tanya,
waktu itu Anda di mana? Ya, itu yang perlunya, atau ada kehilangan di perusahaan. Makanya hati-hati kalau Anda meriksa kas, satu, Anda tidak boleh menghitung uang secara fisik. Yang menghitung adalah kasir, Anda menyaksikan. Kalau mengatur uang mana harus dihitung itu auditor. Tapi auditor jangan ikut memegang uang. Kalau kurang, Anda akan katut diusut. Nah, kedua, ya, kalau kasir keluar dari ruang kasir, izin sebentar, jangan Anda persilakan. Anda tolong suruh tutup, Anda ikut keluar. Nah, yang bahaya, kasirnya keluar pura-pura alibi, ya dong. Anda di dalam waktu dihitung berkurang, Anda pasti ikut tertuduh. Ya. 3, hasil pemeriksaan itu harus ada berita acara. Ya. Berita acara mulai jam berapa sampai jam berapa. Yang menandatangani bukan auditor, tapi adalah kasir. Kalau terjadi kehilangan atau kebakaran setelah tanggal pemeriksaan, auditor tidak ikut tanggung jawab. Nah ini. Jadi tidak semudah itu ngaudit, karena orang kita itu lalai ya. Orang menjadi auditor, wah sombong ya. Belum tentu juga ilmunya lebih pintar dari si punya perusahaan. Ya, seperti tadi, kenapa disebutkan sebelum mengaudit pelajari bisnis dan industri. Nah, tadi saya kasih tahu, kalau Anda belajar kosmetik apa, minyak wangi kayak apa, harus tahu. Nggak usah jangan tanya waktu audit. Kalau tanya audit, Anda diketawain. Loh, katanya pemeriksa. Kok nggak tahu bahan bakunya? Nah ini nanti bisa konyol. Ya, Anda meriksa bank, Anda tanya, mana persediaannya? Ya jelas nggak ada persediaan bank. Ya, itulah kenapa ada statement pelajari bisnis dan industri. Tahu luarnya biar nggak tahu barangnya, nggak ada masalah. Nanti barangnya waktu masuk ke dalam itu ada teknik. Seperti Anda tak suruh meriksa perusahaan tembakau, rokok. Anda jelas nggak tahu rokok. Ya, bahan bakunya bisa Anda tahu, bisa tidak. Nah, terus saya punya perusahaan, akuntansinya Anda tanya, Pak, bahan bakunya apa? Ketawa orang itu. Ini auditor apa auditor? Padahal, nah, untuk Anda ingin tahu tembakau kayak apa, nah disitulah Anda mancing. Pak, tolong stok tembakaunya di mana? Kartunya di mana? Langsung Anda, saya stok Pak. Begitu Anda masuk orang tembakau, Anda nggak tahu kalau tembakau bisa orang batuk. Ya, akhirnya Anda harus siap-siap dengan masker. Terus Anda pikir, alah tembakau kayak gini. Tidak apa-apa. Anda menyelidiki tahu, tapi secara halus tidak konyol waktu mengadakan pemeriksaan. Oke, silakan kembali kelompok 3. Jangan lupa nanti perbaikannya PTT-nya dikirim ke saya. Ini tidak ada batas waktu. Anda mau kirim, yang penting hari ini, malam pun nggak apa-apa. Nah, sekarang untuk presentasi minggu depan, materinya saya kirim, itu menjadi presentasi kelompok minggu depan, ya. Saya kirim materinya. Anda cari gini, materi diberikan seperti ini, lihat di buku, langsung Anda rangkum, dipresentasikan minggu depan. Jadi sekali lagi saya umumkan, kenapa saya berikan sehari sebelum pertemuan. Kalau saya berikan sekarang, yang lain tidak ikut
membuat konsep presentasi. Padahal belum tentu yang sudah maju tidak akan ditunjuk kembali. Oke, materi untuk presentasi minggu depan. Bentar, saya kirim. Silakan PPT-nya dihapus kembali ke awal. Kelompok 3. Kelompok 3 tolong dikembalikan ke awal. Nah, ya, PPT dulu ya. Nah, jadi untuk PPT sekarang masuk di bukti audit. Ya, di bukti audit itu ada dua kelompok. Kelompok dalam hal kecukupan, kelompok di dalam kompetensi. Di kecukupan ada 3 pandangan terhadap materialitas dan risiko, faktor-faktor ekonomi, ukuran dan karakteristik populasi. Di kompetensi ada 4, tinjauan dari relevansi, tinjauan dari sumber bukti, tinjauan dari ketepatan waktu, tinjauan dari objektivitas. Ya, jadi nanti kalau di situ ada angka kecil di buku ada di halaman itu. Jadi saya kasih tunjuk. Itu ada 206, ada 207. Nah, jadi MAT nanti Anda presentasikan dari bukti ini dari segi kecukupan, apa yang dimaksud dengan unsur materialitas dan risiko, apa yang disebut faktor-faktor ekonomi, apa yang disebut ditinjau dari ukuran karakteristik populasi. Nah, di kompetensi, apa yang dimaksud dengan relevansi di bukti tersebut, terus sumber, ketepatan waktu, timeliness, dan objektivitas. Ya, kalau di PPT berikutnya silakan dibuka satunya. Nah, di situ yang terkait dengan kompetensi, ya, faktor kompetensi itu ada dilihat dari segi bukti kurang kompeten dan bukti audit yang sangat kompeten. Ditinjau dari 4 tadi, relevansi dari segi sumber, dari ketepatan waktu, dan objektivitas. Nah, itu dijelaskan, kompetensi itu paling penting ya. Tinjauan yang paling harus diperhatikan tentang dari segi kompetensi. Tapi tidak lepas yang lain tadi, ya, Anda harus
menjelaskan masing-masing dari pengertian atau tinjauan dari segi kecukupan, apa yang dimaksud materialitas risiko, apa yang dimaksud dengan tinjauan dari faktor ekonomi, apa yang dimaksud dengan ukuran dan karakteristik populasi. Dari segi kompetensi, yang 4 tadi ini, relevansi, sumber, ketepatan waktu. Apa yang dimaksud dengan relevansi, apa yang dimaksud dengan sumber, dan ketepatan waktu, serta objektivitas. Jadi itu yang bahan materi untuk presentasi kelompok Senin depan. Tetap kalau saya lupa hari Minggu Anda tanya besok kelompok apa, Pak? Ya. Tapi memang saya pepet. Kalau enggak, kelompok lain tidak mau belajar. Ya. Jadi kalau ini nanti presentasi kelompok 7. Ya. Terus begitu itu. Tidak lepas nanti mungkin dari kelompok lain. Tolong PPT-nya akan ke saya. Ya. Saya kira itu kuliah dari hari ini, dan seperti yang biasa ada tugas yang Anda kumpulkan sampai usahakan jam 10 atau setengah 11 karena Anda nggak salah kosong ya. Ya, yang jam kedua kosong. Bisa, Pak. Ada. Ada matkul, Pak. Ada. Siapa? Bu Ana, metodologi penelitian. Bu Ana. Mulai jam berapa? Setengah 10 ya? Oke, Pak, setengah 10. Kalau gitu udahlah, saya kasih batas sampai jam 1 paling lambat. Tugasnya saya kirim. Itu jawaban kelompok paling lambat jam 1. Oke, udah masuk ya. Silakan, itu yang menjadi tugas hari ini, tugas kelompok. Karena jam kedua ada Bu Ana, nanti setengah kamu juga kan, ayo cepat habiskan setelah ya udah, saya kasih batasan sampai jam 1 paling lambat, tapi jangan lewat jam 1. Kalau lewat jam 1 nilainya saya kurangi. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup sambil Anda kerjakan tugas ini. Masih ada setengah jam untuk Anda berembuk di masing-masing kelompok. Terima kasih. Sampai ketemu ke depan. Jangan lupa yang kelompok 3 PPT-nya yang diperbaiki lengkap dikirim ke saya. Bebas waktunya. Malam nggak apa-apa. Kalau Anda sibuk. Tolong jaga kesehatan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.